Astagfirullah. Ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa lawdiyah syahada wa salihin khususan lil imami quddil maqami sultanil awdiyah Sayyidi Syuhabul Qadr Rajilani wa ila ruhi qubbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid Al-Bustami ila ruhi qubbil alami Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Hakim Sammal al-Mani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi wa Murshid wa Abu Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Hasan Ar-Rahi Jami' Masyayikhna wa Masyayikhim lahum al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin amin Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin Assalamu alayka ya khataman nabiyyin Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia itu dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-11 daripada Ramadan 1444 Hijriah, yang artinya kita memasuki fase yang kedua daripada
3 fase yang ada di dalam Ramadan, yaitu fase 10 awal, 10 pertengahan, yang ketiga 10 akhir. Fase yang kedua yang disebut dengan pertengahan, Rasulullah bersabda, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan dari 11 sampai 20 itu adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah dalam suasana maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyambung kajian kita berkaitan dengan kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Surah An-Naml ayat 185. Dalam ayat ini para ulama menafsirkan ada beberapa hal. Pertama, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernapas. Satu tafsiran. Ada yang menafsirkan kullu nafsin, setiap yang bernyawa. Ada yang menafsirkan kullu nafsin, setiap jiwa. Setiap yang bernapas berarti tidak masuk tumbuh-tumbuhan, tidak masuk, wallahu alam, dalam penelitian apakah nyamuk bernapas apa tidak, wallahu alam. Kalau dimaknai dengan bernapas, maka binatang yang tidak punya paru untuk bernapas tidak termasuk dalam ayat ini. Ada yang memaknai kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka kita coba mengikuti tafsir ini, yaitu setiap yang bernyawa. Setiap yang hidup maka dia pasti mempunyai roh. Roh ada nyawa. Yang hidup dengan tanpa roh pasti kada akan mengalami kematian, karena hidup bukan dengan roh. Yang hidup dengan roh, malaikat. Semua malaikat mengalami kematian, bahkan termasuk pencabut roh sendiri yang bernama Israel akan mencabut rohnya sendiri, dan dia akan mengalami kematian. Jin punya roh, pasti akan merasakan kematian. Manusia punya roh, pasti akan merasakan kematian. Binatang punya roh, pasti akan merasakan kematian. Tumbuh-tumbuhan punya roh, dia pun akan mengalami kematian. Sehingga ada yang disebut dengan ruhul insan, roh manusia. Ada yang disebut dengan rohul malaikat, rohnya para malaikat. Ada yang disebut dengan ruhul hayawan, rohnya para binatang.
Ada yang disebut dengan ruhun nabatat, roh tumbuh-tumbuhan. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan ruhul jamadat, roh benda padat. Semua ini hidup dengan roh, pasti mati. Kenapa? Karena kematian itu adalah khurujur roh anil jasad, perpisahan antara roh dengan jasad. Kalau orang yang hidupnya tanpa roh, dia kadang akan mengalami kematian, yaitu Allah. Allah itu maha hidup, tapi hidupnya Allah bukan roh, maka pastilah Allah hidup selamanya, kadang akan mengalami kematian. Hadirin rahimakumullah. Sehingga dari ayat ini banyak menyisakan pertanyaan-pertanyaan kita. Yang pertama, kapan kematian itu datang kepada kita? Yang kedua, di mana kita mengalami kematian? Yang ketiga, bagaimana, apakah kematian itu datang tiba-tiba? Yang keempat, bagaimana keadaan kita di saat kematian? Pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita jawab, namun kita tidak bisa memastikan. Mata al-maut, kapan kita mati? Kita hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal mereka, ketentuan umur mereka, maka pastilah kematian itu datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Berarti ini bagian daripada rahasia Allah. Kapan kematian menjemput kita? Ini bagian rahasia Allah. Namun tidak mustahil Allah membuka rahasia ini kepada orang yang Dia kehendaki. Sehingga ada sebahagian orang yang mengetahui dengan kematian dirinya dan kematian orang lain, karena Allah membuka rahasianya kepada orang yang dikehendakinya. Namun walaupun secara umum ini bagian rahasia Allah, bagian dari hal gaib, ternyata Allah memberikan sebuah gambaran-gambaran, walaupun secara tidak belak-belakan atau bukan kepastian. Apa? Yaitu apa yang disebut oleh sebagian ulama yang disebut dengan aglabiyah, kebiasaan orang waktu matinya atau hari matinya itu tidak jauh dengan hari kelahiran. Kalau kelahirannya Rabu, maka kematiannya insya Allah hari Rabu. Kalau kelahirannya Jumat, maka insya Allah kematiannya itu Jumat. Maka disebutlah ini hari papatun. Apa ini sebuah kepastian? Bukan. Kalau dikatakan ini sebuah kepastian, berarti ini bukan rahasia Allah lagi. Ini adalah rahasia Allah. Cuma mencoba
membuka tabir rahasia itu sendiri lewat kelahiran. Kenapa dikatakan demikian? Karena tajribah. Tajribah itu pembuktian, pengalaman. Salah satu contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah itu lahir Senin, meninggal Senin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an lahir Selasa, meninggal Selasa. Terakhir almarhum guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullah. Beliau lahir Rabu, meninggal Rabu. Cukup ulun mengambil 3 contoh, karena 3 adalah kategorinya banyak, berarti masih banyak contoh-contoh lain. Artinya apa? Artinya mencatat hari kelahiran dengan tepat itu sangat bagus. Walaupun ini terlewatkan orang-orang dahulu, orang sekarang alhamdulillah ini dicatat. Bukan hanya sekedar dicatat, tetapi diperingati. Yaitulah mungkin bagian hikmah bagi orang yang melaksanakan ulang tahun. Bolehlah melaksanakan ulang tahun malam yaridin nahyu, larangannya tidak ada. Nabi sendiri ditanya an yaumil isnain. Nabi pernah ditanya tentang hari Senin. Nabi mengatakan, hari Senin itu aku puasa. Kenapa? Karena wa yauma wulidtu. Hari Senin itu hari kelahiranku. Dengan kata lain, Rasulullah itu mengingat dengan hari lahir dengan cara puasa. Mengingat hari lahir boleh jadi disebut dengan ulang tahun. Maka ini salah satu mengingatkan kepada kita yang disebut dengan uzkuru hazimal lazat. Kata Rasulullah, ingat oleh kalian sesuatu yang memutus kenikmatan hidup duniawiyah. Qalu ya Rasulullah wa ma hazimul lazat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hazimul lazat itu? Rasulullah mengatakan, al-maut, al-maut, al-maut. Yang memutuskan kenikmatan kehidupan dunia itu adalah mati, mati, mati. Jadi setiap ulang tahun ingat, aku bukan menjauhi kematian, tetapi aku adalah mendekati kematian. Ketika ulang tahun, ingat, ini adalah hari papatinku. Ini adalah hari patinku. Boleh jadi besok-besok hari Rabu atau hari ini aku meninggal dunia. Boleh jadi Rabu depan aku meninggal dunia. Boleh jadi Rabu ke depan aku meninggal dunia. Oleh demikian, orang kalau hari lahir tahu, bila ingat hari lahir berhati-hati. Kalau punya pas hari mati ini ngarannya orang bari nyambat hari papatin. Kemudian yang kedua, di mana kita mati? Kita mati gak ada tahu.
Allah berfirman, la tadri bi ayyi ardin tamutu. Engkau tidak akan tahu di bumi mana engkau meninggal dunia. Orang Barabai belum tentu mati di Barabai. Bisa aja mati di Kandangan, bisa mati di Amuntai, bisa mati di Balangan, bisa mati di Tanjung, bisa mati di Mekah. Karena ini bagian daripada rahasia Allah. Namun secara umum Allah memberitahu, biasanya manusia itu mati dan berkubur di mana tempat tanah yang dia diambil untuk diciptakan. Manusia tercipta daripada tanah, sekalipun belakangan Allah pun mengatakan khuliqal insanu min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Manusia tercipta daripada tanah, namun di ayat lain Allah mengatakan manusia dicipta dari air sperma. Namun ternyata sperma itu adalah hasil daripada saripati makanan. Makanan itu adalah bisa buah-buahan, bisa biji-bijian, bisa nasi dan sebagainya. Nah, di mana tanah, dari bahan tanah mana? Ya, bahasa kita, ketika saripati sperma kita dari abah kita dimakan dari baras umpama ini baras siam, ternyata baras siam ini hasilnya dari daerah ini, mungkin kita akan berkubur dan meninggal di sana. Namun Rasulullah hanya mengajarkan sebaiknya manusia itu, kayak lagi sebaiknya dalam hukum sunnah, bukan wajib. Sebaiknya manusia itu di mana mati di situ dikubur. Bukan daerah. Daerah itu hanya diperluas sedikit. Di mana dia mati, sebaiknya di situ dikubur. Kalau Rasulullah itu mati di kamar, Rasulullah itu meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu an, persis dikubur di situ juga. Para nabi dahulu, Nabi Sulaiman meninggal di kursi kerajaan, di situ juga dikubur. Sehingga di mana tempat dia meninggal, disitulah dikuburkan. Memang agak kesulitan tinggal di rumah sakitlah dikubur. Nah, lalu diperluas, ya sudahlah, di daerah mana dia meninggal, hendaklah di daerah situ dia dikuburkan. Kalau memang di daerah Barabai, kuburkanlah di daerah Barabai. Sebaiknya. Walaupun ada pertimbangan lain. Kenapa? Karena orang di alam kubur itu, kata Rasulullah, seperti di alam dunia. Maksudnya, ketika orang di alam dunia ini bermanfaat mendapat tetangga baik, maka di alam kubur pun akan bermanfaat mendapat tetangga yang baik. Kita alhamdulillah, aku jar bertetangga orang sebelah ini, mana baikan, mana soleh, mana pemberian, mana ramah. Kita dapat manfaat dari bertetangga itu. Kata Nabi, di alam kubur pun begitu. Ketika kita berkubur bertetangga, kada jauh dengan kubur orang soleh,
kita akan bermanfaat. Sebaliknya kayak itu juga, ketika kita bertetangga dengan orang yang jilid, mana sudah kadapa ibadah, mana penguyaan, mana penyarikan, mana pemalar, pemamaian, bising, kita mendapat ketidaknyamanan bertetangga dengan orang orang jahat. Di kubur pun begitu. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ahli kubur itu yazurun, yatazawarun, mereka saling berziarahan, saling berkumpul. Yang ketiga, yub'asul mar'u fi kuburihim, manusia itu dibangkit dari kuburnya ma'aman fil kubur, bersama siapa dia di dalam kubur. Nah, karena pertimbangan beberapa alasan inilah, lalu kita maulah di kampung ada alkah, kubur keluarga. Dan keluarga kita alhamdulillah baik-baik. Kita akan bermanfaat dengan tetangga keluarga kita yang baik. Kita akan saling berkumpul dengan keluarga di alam barzah. Pun ketika bangkit di hari kiamat yang disebut dengan yaumul ba'si, hari berbangkit, kita pun bersama-sama dengan orang yang berkubur bersama kita, yaitu keluarga. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena inilah banyak masih pertanyaan-pertanyaan. Maka sikap manusia berbeda dalam menyikapi kematian itu sendiri. Syekh Muhammad Syekh di dalam kitabnya yang bernama Alamatil Mautil Uzma, tanda-tanda kematian yang besar, yang ini insya Allah kita kupas lagi karena mungkin waktu belum cukup, karena ke depan kita akan bicara tanda-tanda ihdharil maut. Kematian itu sudah dekat dengan kita, baik secara fisik ataupun secara rohani. Mungkin bagian minggu depan. Manusia dalam menyikapi kematian ini, apa yang diungkap oleh Syekh Muhammad Syekh dalam kitabnya yang bernama Alamatil Mautil Uzma, tanda-tanda kematian yang besar. Manusia terbagi tiga. Adana yakhafuna bil maut, mereka khawatir, takutan dengan mati. Ada. Yang kedua, allazina la yakhafun, mereka yang tidak takut dengan kematian. Yang ketiga, alladzina yuhibbunal mautah, mereka yang rindu kematian. Fa ammal ladzina yakhafunal mauta fayazuquna miraral maut miraratan adidatan qabla ajalihim. Wallahu alam. Kita ini bagian yang mana kita lihat orang yang takutan mati, takutan banget mati. Apa sebabnya takutan? Nah, pasti takutan, kata beliau, apapun alasannya. Bila orang takutan mati, yazukuna miraratal maut, dia akan merasakan beberapa kali kepahitan kematian itu sendiri, qabla ajalihim, sebelum kematian itu terjadi. Kenapa?
Karena orang takutan mati itu satu cemas, dua gelisah, tiga bingung. Cukup cemas, gelisah, bingung, takut. Ini namanya sebuah kepahitan dalam kehidupan. Apa artinya harta melimpah kalau hidup dalam kecemasan? Apa artinya hidup melimpah, harta melimpah, jabatan dan sebagainya, tapi hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran? Nah, sedangkan orang yang tidak takut dengan kematian karena dia yakin kematian itu pasti menjemput dia, takut apa gunanya takutan karena pasti dijumpainya. Ini hanya satu kesakitan yang dia alami. Makanya ada yang kita sebut sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sebagian mentafsirkan sakara itu mabuk, lupa dengan yang lain-lain, hanya dia merasakan sakitnya kematian. Sehingga para ulama mengatakan sakaratul maut itu dengan makna syiddatul maut, betapa susahnya, sakitnya kematian. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika Israel mencabut roh-roh manusia nang beriman, nang kafir, nang munafik dan sebagainya dengan bermacam-macam cara. Lalu Israel disuruh mencabut rohnya sendiri. Israel ditanya, kaifa tajidu nafsaka ya Israel, bagaimana engkau mendapatkan dirimu ketika engkau mencabut rohmu sendiri? Kata Israel, sangat sakit. Padahal itu karena mencabut roh sendiri bagamat, ternyata sangat sakit. Ya Rabb, seandainya ulun tahu betapa begini sakitnya mati, ulun tidak akan berkasar-kasar dengan orang yang beriman kepada Allah. Ulun sangat berlembut dengan orang yang beriman. Tapi itu hanya sebuah ucapan. Fakta yang kita hadapi adalah sakaratul maut, betapa berat dan sakitnya kematian itu. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah allazina yuhibbunal mauta, orang yang merindukan kematian. Masya Allah, orang yang merasakan atau merindukan kematian bukan berarti benci dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa kematian adalah pintu gerbang kenikmatan yang abadi. Karena dia meyakini bahwa kematian itulah awal dari kehidupan selama-lamanya, maka mati dirindukannya karena dia merindukan kenikmatan yang sempurna, karena dia merindukan kehidupan yang kekal abadi. Siapa yang yuhibbunal maut? Mereka yang merindukan kepada kematian. Alladzina yuhibbunallah mahabbah sadiqah, orang yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang sebenarnya.
Orang yang beriman benar kepada Allah dan orang yang lurus istiqamah dalam iman tersebut. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang berkata aku beriman kepada Allah dan aku istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti para malaikat turun saat dia menghadapi kematian. Malaikat itu menghibur dia, malaikat itu menggembirakan dia, alla takhafu wa la tahzanu, engkau jangan takut, jangan sedih, wa absyiru, gembiralah engkau, bil jannah, karena surga sudah menunggumu. Hadirin rahimakumullah, mungkin karena waktu, sebenarnya ini sangat menarik. Belum cuma mengambil kesimpulan dengan perkataan Imam Jalaluddin Ar-Rumi, hiduplah dengan cinta, engkau akan kekal selamanya. Sekalipun jasad kita terbujur di alam kubur, namun kita tetap hidup. Apa yang dikatakan Allah, para aulia Allah itu mereka hidup dan nikmat. Hiduplah dengan cinta, engkau akan hidup selamanya. Sekarang para aulia, Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani, para wali-wali yang lain, mereka itu hidup, kita sebut nama mereka, ajaran mereka kita pakai, mereka hidup di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena mereka cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiduplah dengan cinta, engkau akan abadi selamanya. Inilah yang hidup sebenarnya. Mati itu hanya sebuah jembatan untuk kehidupan abadi. Kematian yang sangat menyengsarakan. Kayak lagi, kematian yang sangat menyengsarakan adalah kematian seseorang yang tidak ada di dalam hatinya cinta. Kematian yang tidak ada di dalam hatinya mahabbah, baik mahabbah kepada Allah, turunannya sebagai bukti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, turunannya sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, cinta ahlul bait Rasulullah, cinta kepada ahlul bait Nabi, turunannya sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, mahabbatus salihin, mencintai orang-orang saleh, mencintai para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta adalah modal utama dalam menghadapi kematian dan kehidupan yang akan datang. Oleh karena demikian, para ulama-ulama kita mengajarkan mahabbah, mengajarkan cinta, bagaimana cinta lawan Rasulullah, mencintai dengan para aulia Allah lewat kajian-kajiannya, mau manaqib, mau haulan, tidak lain ini adalah untuk mengajarkan cinta. Karena kematian yang paling sengsara, bahkan kehidupannya sangat melarat, adalah kematian yang tidak ada di dalam hatinya cinta. Hadirin rahimakumullah, akhirnya semoga kita dapat dalam golongan yang ketiga. Doa dari Imam Al-Jazuli di dalam kitab Dalailul Khairat, Allahumma bijahi nabikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma bijahi nabiyika Mustafa, ya Allah, dengan kemuliaan dan kehormatan Rasulmu yang terpilih, wa rasulikal murtada, dan Rasulmu yang engkau ridai, tahhir qulubana, bersihkanlah hati kami, sucikanlah hati kami, min kulli wasfin yubaiduna, dari semua sifat yang menjauhkan kami an musyahadatika wa mahabbatika, daripada memandang dan mencintaimu. Wa amitna ala sunnati wal jamaah, matikanlah kami dalam keadaan akidah ahli sunnah wal jamaah, wa syauqi ila liqaika, mati dalam keadaan merindukanmu, berjumpa denganmu, ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sebian barutan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.